إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azakumullah, kita membahas hadis yang terakhir di muqaddimah atau di sebagian ulama menyebut bab 1. Tapi yang benar, yang kuat dalam masalah ini dia bukan bab 1 ya. Bab 1 nanti setelah ini. Jadi ini masih muqaddimah. Kenapa nggak disebut nggak ada muqaddimahnya gitu ya? Langsung kitabut tauhid wa qauluhu ta'ala ya. Karena tanpa muqaddimah kita sudah tahu kalau kitab ini kitab tauhid karena mu'alif langsung menyebut kitabut tauhid. Nah, maka yang judulnya kitabut tauhid itu adalah muqaddimah. Dan isinya adalah pembahasan tentang urgensi tauhid, pentingnya tauhid, kewajiban tauhid, ya. Hak-hak yang harus ditunaikan pertama kali hak Allah berupa mentauhidkan Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Nah, itulah inti dari muqaddimah ini. Dan hadis terakhir hadis Mu'ad bin Jabal, dan muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membuat judul kitab ini. Jadi kitab ini aslinya Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Itu judul aslinya. Jadi judulnya panjang. Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana tauhid ini merupakan hak Allah atas hamba. Nah, judul ini diambil dari hadis Mu'ad bin Jabal ini. Yaitu Nabi bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, at-tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, kamu tahu tidak apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Yani apa yang akan didapatkan sebagai karunia dari Allah bagi hamba kalau hamba sudah menunaikan hak Allah? Maka Mu'ad mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan ucapan Allah wa rasuluhu a'lam hanya diucapkan ketika Nabi masih hidup ya. Kalau sudah meninggal cukup wallahu a'lam saja. Dan ini menunjukkan kefaqihan para ulama, di antaranya Mu'ad. Mu'ad itu ulamanya ulama. Pada pembahasan awal sudah kita jelaskan Mu'ad itu Nabi sampai memberikan tazkiyah, rekomendasi, kata Nabi, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling tahu halal haram adalah Mu'ad bin Jabal. Oh, Nabi yang memujinya. Ulamanya ulama. Ketika ditanya Nabi tentang hal agama yang dia tidak mengetahui, di antara adabnya mengatakan Allahu a'lam. Ya. Jadi jangan dijawab terus walaupun tidak tahu, dikira-kira oh itu tidak boleh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Jangan kalian ikuti sesuatu yang tidak tahu tentangnya karena sesungguhnya ya, pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintai pertanggungjawab di akhirat. Jadi kalau kita ditanya masalah agama, kalau tidak tahu wajib mengatakan wallahu alam, dan itu menunjukkan separohnya pemahaman, separuh ilmu. Kata para ulama, ucapan wallahu alam itu separuh ilmu. Ya, menunjukkan kepintaran, kecerdasan ulama separuh ilmu. Ya, ini menunjukkan berarti ulama ini mengerti ketika ditanya tidak tahu ngomong wallahu alam itu ilmu berarti. Ya. Imam Malik saja jemaah didatangkan pertanyaan dari penduduk Khurasan ya, sambil haji atau sambil umrah, seorang penduduk Khurasan ini membawa pertanyaan dari negerinya 40 soal. Imam Malik hanya jawab 4 soal saja. 40 pertanyaan Imam Malik menjawab cuma 4. Sisanya kata Imam Malik ma'adri. Tidak tahu. Itu imam. Kalau kita ditanya mesti jawab semua. Untuk benar salahnya pokoknya dikira-kira. Ini musibah. Musibah masalah agama. Ya. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam.
Lalu ketika Mu'adz mengatakan Allah alam, Nabi mengatakan haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yani hak Allah atas hamba, yakni beribadah hamba itu kepada Allah, tidak menyekutukannya. Lalu apa hak hamba atas Allah ini? Apa karunia yang Allah berikan kepada hamba kalau hamba sudah beribadah tidak menyekutukan Allah? Maka kata Nabi, wa haqqul ibadi Allah an la yu'adziba man la yusyriku billahi syai'a. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan menyiksa bagi orang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Ini kan kabar gembira jemaah. Yani hamba tidak akan disiksa Allah, pokoknya tidak musyrik. Pokoknya tidak mati dalam keadaan membuat dosa syirik. Maknanya berarti walaupun membuat dosa-dosa lain, pokoknya selain kesyirikan, pokoknya Allah tidak akan menyiksa. Nah, makanya tidak akan disiksa ini ada dua makna. Tidak disiksa langsung, atau tidak disiksa maknanya tidak kekal dalam neraka. Kalaupun harus masuk neraka, tidak akan kekal. Karena selamat di akhirat itu dua macam. Satu selamat al-amnu al-mutlaq, selamat yang sempurna. yakni yang yadkhulul jannah ibtidaan, masuk surga langsung, bi ghairi hisabin wala adab, tanpa hisab tanpa adab. Ini al-amnul mutlaq yang mendapatkan jaminan keamanan yang total sempurna. Nah, yang kedua mutlaqul amni, aman yang tidak sempurna, atau al-amnun naqis, aman yang tidak sempurna. Siapa mereka? Mereka yang tidak kekal di neraka, yakni ahli neraka namun tidak kekal. Nah, itu aman, ya, lumayan jemaah. Ya, tidak lumayan, maksudnya aman dari kekalnya neraka. Ya, berbeda dengan orang musyrik atau mati orang Islam. Orang Islam yang sholat, yang rukuk sujud tiap hari, yang ke Mekahnya tiap bulan, hajian tiap tahun, ya, orang Islam yang berbuat syirik dan syiriknya terbawa mati belum taubat, itu yang tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya, yakni akan tetap kekal dalam neraka. Karena syahadatnya batal, salatnya batal, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka salatmu, puasamu, hajimu, semua amal ibadahmu hancur, gagal, batal, total, ya. Ini bahayanya dosa kesyirikan, ya. Tidak ada dosa yang kalau terbawa mati enggak diampuni kecuali kesyirikan. Maknanya dosa dibawa kesyirikan, dosa zina, dosa melacur, dosa minum khamar, kalaupun tidak ditobati ada harapan. Bukan berarti pasti diampuni, tidak, ada harapan diampuni. Kalaupun tidak diampuni harus masuk neraka, tidak kekal dalam neraka. Ya. Taib. Nah, ini kita kaji sekarang hadis Mu'adz bin Jabal ini. Dulu sudah kita baca sejarahnya Mu'adz, ya, sedikit. Kita masuk sekarang kosakatanya. Radifa itu artinya radif walladzi tahmiluhu khalfaka ala dhahri dabah. Yaitu radif itu artinya yang duduk di belakang kita di atas kendaraan. Berarti kalau bahasa kita yang membonceng, ya, yang nunut, yang melok di belakang, itu ar-radif. Taib. Haqqullahi atadri, yani hal ta'rif, apakah engkau tahu haqqullah. Taib, metode soal jawab dalam belajar seperti ini jemaah, ini merupakan metode belajar caranya Nabi. Dan kita mari praktekkan dalam mengajar. Hatta antum di rumah supaya anak itu fokus perhatian kepada apa yang akan kita sampaikan, maka metodenya ini soal jawab. Kita mau nyuruh anak, ya, untuk belanja misalnya, itu metodenya soal jawab, ya, diingatkannya dengan soal jawab. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan perkara yang mustahil para sahabat tahu pun tetap Nabi tanya, ya, hal tadruna ma qala rabbukum al-barihah. Nabi katakan, kalian tahu tidak, kata Nabi, apa yang difirmankan oleh Allah semalam kepadaku? Ya, tidak tahu, jelas sahabat, apa yang Allah wahyukan semalam kepadaku kalian tahu tidak? Ya, jelas tidak tahu. Tapi Nabi tanya seperti ini, model pertanyaan seperti ini untuk memancing, membuat perhatian agar fokus, ya. Kalau langsung disampaikan bisa jadi orang tidak fokus, tapi ketika dilemparkan pertanyaan orang akan fokus. Nah, demikian metode dalam at-ta'lim.
Wa hadza min ta'limin nabawi. Ini model pengajaran Nabi seperti ini. Al-Quran juga demikian. Allah berfirman, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Jadi Allah sendiri di Quran metode penyampaian wahyu, ya, itu dengan soal, pertanyaan. Nabi juga demikian. Taib. Jadi at-tadri hal ta'rif, apakah engkau tahu haqqullah yakni ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattiman 'ala al-ibad. Hak Allah yakni apa yang menjadi hak Allah yang dijadikannya wajib atas hamba. Ya, kalau hak lawannya wajib. Hak Allah berarti kewajiban hamba. Tapi kalau hak hamba atas Allah jangan dibalik. Kalau hak Allah atas hamba berarti kewajiban hamba kepada Allah, kan itu. Tapi kalau hak hamba bukan berarti kewajiban Allah. Siapa yang mewajibkan Allah? Ya. Adapun kalau hak hamba bukan berarti kewajiban Allah, tapi ma katabahu ala nafsi, yakni apa yang Allah tetapkan atas dirinya, tafadulan minhu, sebagai karunia dari Allah, anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Ya, jadi hak kita, kalau kita sudah ibadah kepada Allah, hak kita yang didapatkan yakni anugerah pemberian Allah adalah Allah tidak akan menyiksa kepada orang yang sudah bertauhid. Ya. Maka wajib para jamaah yakin seyakin-yakinnya, dan ini akidah ahli sunnah yang berbeda dengan akidah khawarij, bahwa usatul muwahhidin, bahwa ahli tauhid yang membawa dosa, yang sampai harus masuk neraka dengan sebab dosa, kita wajib meyakini pasti keluar dari neraka. Jadi kita wajib mengimani manusia masuk neraka itu dua golongan, yang keluar dan yang kekal. Wajib ini iman. Karena akidah Khawarij, akidah Mu'tazilah, dua firqah ini tidak meyakini ada orang yang keluar dari neraka. Yani mereka berprinsip orang kalau sudah masuk neraka tidak ada yang keluar. Ya, tidak ada yang keluar. Ini akidahnya akidah Khawarij dan akidah Mu'tazilah. Jadi bahaya akidah pengkafiran. Bahkan firqah yang pertama kali sesat menyimpang, yang menyempal dalam Islam itu ya firqah Khawarij ini. Babnya tentang masalah iman, babnya masalah tentang kafir tidak kafir. Intinya bab takfir. Ya, ini bahayanya. Dan mereka juga membuat rusak agama Islam ini, agama yang hak, yang indah, agama yang harusnya banyak orang dapat hidayah. Dengan sebab ulah mereka, agama menjadi rusak. Orang-orang di luar Islam menjadi takut terhadap ajaran Islam, sehingga istilah Islam agama teroris ya memang mereka penyebabnya. Ya. Jadi orang-orang musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah, ya, menyatakan Islam agama teroris karena memang mereka yang merusak. Ya, mereka yang merusak kaum Khawarij dan diantara sebagian kaum Mu'tazilah. Taib. Jadi kalau hak Allah berarti kewajiban hamba kepada Allah. Adapun kalau hak hamba atas Allah, maka apa yang Allah tetapkan atas dirinya sebagai bentuk anugerah untuk hamba, kebaikan Allah kepada hamba. Ya. Kemudian yang menarik lagi, kata siapa, Mu'ad, ketika mendengar bahwa demikian agungnya ya karunia Allah, pokoknya siapa hamba yang tidak berbuat syirik, ya, an la yu'adziba man la yusyriku billahi syai'a. Hak hamba atas Allah, yakni yang Allah tetapkan sebagai anugerah bagi hamba adalah Allah tidak akan menyiksa siapapun hamba yang tidak berbuat syirik. Artinya walaupun berzina, itu maknanya jemaah. Pokoknya tidak berbuat syirik walaupun berzina, iya, Allah tidak akan siksa. Walaupun mencuri, iya, Allah tidak akan siksa. Begitu. Maka ini sangat luar biasa, kabar gembira yang luar biasa. Sampai-sampai Mu'ad mengatakan, afala ubasyirun nas, apakah boleh saya kabarkan kepada manusia ya wahai Rasulullah kabar ini? Ini orang pokoknya tidak syirik, dijamin tidak diadab Allah. Nabi mengatakan la tubasyirhum fayattakilu. Kata Nabi, ojo, jangan nanti orang akan bersandar, wis pokoknya tidak syirik. Masuk zina, yo zina rapopo, pokoknya tidak syirik. Yang penting tidak syirik, nanti gitu orang. Jangan, kata Nabi. Tapi kok sampai juga ya akhirnya. Ya, sampai juga hadis. Ya, kata para ulama,
Hadis ini sampai, tapi kepada orang tertentu juga. Tidak semua orang tahu hadis ini. Ya, buktinya orang Islam, saudara kita apa tahu semua hadis ini? Hadis Mu'adz ini? Tidak tahu. Sebagian besar tidak tahu. Maka kalaupun sampai kepada orang tertentu, diantaranya penuntut ilmu atau para pecinta ilmu, pokoknya yang ngaji seperti ini, kebetulan yang dikaji ya hadis ini, kan gitu. Ulama, para penuntut ilmu atau para pecinta ilmu, ya, mendapatkan hadis ini. Taib. Makna al-ijmali lil hadis. Makna hadis secara global, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyana wujub at-tauhid 'ala al-ibad wa fadlahu. Bahwasanya Nabi SAW menghendaki, menginginkan untuk menjelaskan kewajiban tauhid kepada hamba dan keutamaan tauhid. Fa'alqa dzalika bi siqatil istifham. Maka Nabi menyampaikannya hal tersebut dalam bentuk pertanyaan kepada Mu'adz. Dan tentu maksud Nabi ini bukan hanya kepada Mu'adz pada asalnya. Memang asalnya hanya Mu'adz, tapi kan ini berlaku untuk semua. Ya, karena khitab syariat ini jangankan untuk Mu'adz ya, hatta khitab syariat yang asalnya untuk Nabi Muhammad pun berlaku untuk kita. Kalau Allah di Quran mengatakan qul, katakan wahai Muhammad, kan itu asalnya untuk beliau. Tapi syariat itu untuk kita juga. Bukan hanya katakan wahai Muhammad. Seperti qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu ahad. Tidak untuk Muhammad saja, Rasulullah SAW, tapi untuk kita juga. Apalagi sekedar untuk sahabat. Maka kalau ini untuk Mu'adz pertanyaannya, berlaku untuk kita. Liyakuna, kenapa diberi dengan bentuk pertanyaan? Liyakuna awqa'a fin nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allim. Agar supaya lebih mengena ke jiwa, supaya lebih dalam kepada pemahaman orang yang belajar. Dengan metode pertanyaan tadi. Falamma bayana li Mu'adzin fadla tauhid, manakala Nabi menjelaskan kepada Mu'adz keutamaan tauhid tadi, apa keutamanya? Pokoknya Anda disiksa oleh Allah. Kalau tidak disiksa ya masuk surga. Ya, walaupun banyak dosa. Dalam hadis yang lain nanti setelah ini jemaah. Nanti setelah ini bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan di antara bentuknya adalah menggugurkan dosa. Itu khusus satu bab. Nah, itu bab 1 jemaah. Ini masih mukadimah ini. Itu bab 1 dan di situ luar biasa. Hadis-hadis dibawakan, dalil-dalil dibawakan termasuk ayat Quran dan beberapa hadis oleh mu'alif tentang fadilah keutamaan tauhid yang demikian agung. Demikian agungnya jemaah. Sampai dosa sepenuh langit, sampai dosa sepenuh bumi, asal tidak syirik, Allahu Akbar. Ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, hadis nanti setelah ini, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kata Allah, hadis qudsi, hadisnya sahih. Seandainya engkau mati menghadap aku membawa dosa sepenuh bumi, sepenuh bumi, namun syarat la yusyriku billah, la tusyriku bi syai'a. Syaratnya kalian tidak berbuat syirik kepada aku. Apa janji Allah? La ataituka bi qurbiha magfiratan, maka aku akan sambut dosamu tersebut sepenuh bumi pula ampunan. Sepenuh bumi pula ampunan Allah. Asal syaratnya dia apa? La tusyrik bi syai'a. Wes, tidak syirik pokoknya. Tidak syirik. Seolah-olah walaupun dosa lain tidak masalah. Ya, untuk menunjukkan hebatnya tauhid. Dosa lain seolah tidak masalah. Tidak masalah artinya ada harapan diampuni. Ada harapan dapat syafaat, ada harapan dapat rahmat, ada harapan dapat ampunan Allah, ada harapan dapat doa-doa kaum muslimin. Kalau dosa-dosa dibawa ke syirikan, maka ini dan kesyirikan dosa yang berat yang tidak diampuni kalau terbawa mati, namun kaum muslimin demikian gampangnya melakukan ini. Seperti sedekah bumi, sedekah laut. Itu syirik besar aja mah. Kalau lewat di kuburan wali sambil duduk, sambil ngesot, sambil takut, sambil takut kewalat dan takutnya itu sudah al-khauf as-sir, sudah takut yang bersifat ibadah itu. Beda kalau takut pocong lain jemaah. Ke makam takut pocong tidak masalah. Ya masalah tapi tidak masalah. Akhirnya bukan kesyirikan. Tabi'i manusiawi. Takut peteng, takut gelap, takut pocong, ya itu biasa karena kebanyakan nonton sinetron, wajar.
Di Indonesia ini kan tontonannya itu, ya wes akidahnya tidak lebih dari itu. Tapi kalau takut jin, takut ahli kubur akan mendatangkan mudarat malapetaka, sehingga kalau lewat harus permisi, ya ini al-khauf as-sir ini namanya. Takut yang bersifat ibadah, yang memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik yang besar. Jadi gampang. Kan antum lihat, banyak orang yang kalau lewat lembah atau tempat yang anggap angker atau apa, mesti mbah, permisi mbah, putumu lewat mbah, ojo ganggu mbah. Nah, itu kan sudah kesyirikan. Mencet klakson aja jemaah. Nek meyakini kalau tidak mencet klakson akan celaka, ya sudah masuk kepada takut yang tersembunyi. Jadi takut itu takut yang halal, takut boleh seperti takut Covid, takut corona, takut jin mau mencekik misalnya, takut sundel bolong, gembel. Ini takut-takut biasa. Takut harimau, takut anjing galak, takut ular biasa. Yang kedua takut yang haram. Takut selain Allah manusia sampai meninggalkan kewajiban. Takut majikan, takut atasan, takut pimpinan sampai tidak sholat. Ini tidak syirik tapi haram, dosa besar. Takut potong gaji ya sampai tidak sholat Jumat kerja, ini musibah. Nah yang ketiga ini yang bahaya, takut asir, takut yang tersembunyi, takut yang hanya oleh Allah saja, yang dipalingkan untuk selain Allah maka syirik. Syiriknya syirik besar. Jadi ada juga tiga jenis takut. Itu ada di bab ini insyaallah. Taib. Mana tadi? Falamma bayana li Mu'adin fadla tauhid ista'dzanahu, maka Mu'ad minta izin ya kepada Nabi an yukhbira bidzalika an-nas, untuk disampaikan kepada manusia li tastabshiru, agar manusia gembira. Ini berarti ada anjuran kalau ada kabar enak, kabar penting, kabar membahagiakan tuh sampaikan jemaah. Sebaliknya kalau kabar-kabar buruk gitu ya, jangan nakut-nakuti orang. Apalagi yang belum tentu benar, hoax misalnya. Itu di dalam Islam menyebar hoax itu dosa besar. Maka antum kalau ada berita-berita hoax itu hati-hati. Tapi kalau berita gembira maka sampaikan. Maka famanahu Nabi SAW min dzalika, Nabi melarang menyampaikan berita gembira tersebut karena dikhawatirkan khaufan min an ya'tamidan nas ala dzalik. Dikhawatirkan manusia bergantung kepada yakni kemudahan ini. Pokoknya tidak syirik sehingga zina tidak masalah. Kan gitu nanti dikhawatirkan. Maka fayuqallilu minal a'mali shalihah, sehingga manusia sedikit beramal akhirnya. Tidak apa-apa, pas-pasan aja amal, sing penting kan tidak syirik. Tidak usah tahajud, tidak usah duha, tidak usah istikharah, tidak usah sholat puasa Senin Kamis. Sing penting sing wajib-wajib apa? Sing penting tidak syirik wis pokoknya. Nah, akhirnya begitu. Makanya jemaah, hadis ini pun menunjukkan boleh menyembunyikan ilmu selama untuk adanya kemaslahatan atau takut khawatir adanya kemudaratan. Maka tidak setiap ilmu harus disampaikan. Harus memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak nimbul mudarat nantinya. Contoh jemaah ya, contoh. Pembahasan sifat Allah kalau terlalu detail di hadapan orang awam, pembahasan tentang sifat Allah kalau terlalu detail di hadapan orang awam bisa menimbulkan fitnah sehingga orang akan mengingkari, akan menjadi kufur orang akhirnya gara-gara kita sampaikan yang bukan pada tempatnya. Tapi tetap wajib sampaikan, namun antum sampaikan secara ijmal saja bahwa Allah memiliki tangan, dalilnya yadullah fawqa aydihim. Allah memiliki sifat wajah. Allah berfirman wajah wajhu rabbika yakni dzil jalali wal ikram. Sampaikan Allah punya sifat ini, sifat itu, ini dalilnya Quran, dalilnya hadis. Tapi jangan pembahasan terlalu mendetail ya. Pembagiannya tafsilat, rincian-rinciannya. Karena dikhawatirkan orang akan menjadi enggak pintar. Tapi kalau di hadapan penuntut ilmu memang sedang mengkaji pembahasan tersebut, ya harus disampaikan. Penuntut ilmu ya. Di pondok-pondok disampaikan, tapi di masyarakat umum, nah ini harus seorang alim itu harus memahami kapan dan di mana serta bagaimana ilmu ini disampaikan, ya. Termasuk sunnah, hal-hal yang sunnah yang tidak terbiasa manusia melakukan itu memang sunnah. Arti sunnah itu petunjuk Nabi, sunnah. Tapi manusia tidak terbiasa melakukan itu, jangan langsung kita praktekkan sehingga kita jelaskan terlebih dahulu. Contoh sunnah adzan tarji' misalnya ya. Adzan dalam mazhab Syafi'i itu ada istilah tarji', mengulang syahadatain. Atau mungkin sholat pakai sendal.
Itu jangan sampai langsung kita praktekkan di hadapan kaum muslimin yang tidak terbiasa. Kalau terbiasa tidak masalah. Nah, ini hikmah. Jadi hikmah dalam menyampaikan ilmu. Maka jamaah tidak bertentangan dengan hadis larangan menyembunyikan ilmu dengan hadis boleh bahkan dilarang menyampaikan ilmu atau menunjukkan seolah bolehnya menyembunyikan ilmu. Hadis larangan misalnya man suila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bilijamin minan nar yaumil qiyamah. Siapa yang ditanya tentang ilmu agama lalu dia tidak sampaikan, maka Allah akan beri tali kekang dari api neraka di hari kiamat. Ini larangan menyembunyikan ilmu. Hadis Mu'adz ini seolah Nabi membolehkan menyembunyikan ilmu. Ini tidak bertentangan. Hukum asal tidak boleh menyembunyikan ilmu, namun boleh saat jika melihat nanti akan nimbul mudarat, ya, atau demi kemaslahatan. Baik. Kaitan hadis ini dengan bab apa jemaah? Anna fihi tafsir tauhid. Hadis ini menunjukkan tafsirnya tauhid, penjelasan tauhid. Ya, jadi tauhid itu apa? Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya. Taib. Kita ambil beberapa faedah jemaah dari hadis. Awalan tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Nabi, rendah hati, tawadhu itu. Bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri jelek. Rendah hati, tawadhu'. Dan kita di hadapan kaum muslimin jemaah ya, di hadapan kaum muslimin harus tawadhu'. Tapi tidak tawadhu' kita di hadapan orang kafir. Bedakan ini. Makanya makna asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, ini sifat sahabat. Artinya keras terhadap orang kafir, namun kasih sayang sesama orang beriman. Ini maknanya kalau sesama beriman tawadhu, kalau kepada orang kafir bukan keras, tegas. Makanya di antara adab kalau kita berpapasan dengan orang kafir, kita tidak boleh melengos ke pinggir, kita harus tetap jalan ke depan. Ini adab. Tapi di hadapan orang-orang beriman kita harus merendahkan diri. Kita harus rendah hati maksudnya. Ya, tidak sombong di hadapan kaum mukminin. Tolerannya lebih besar, tinggi, kuat, adab, akhlak, senyum, ta'awun, tolong menolong, membantu. Karena dalam hadis-hadis disebutkan dalam urusan bantu-membantu itu didahulukan orang beriman dulu daripada orang kafir. Walaupun orang kafir pun tetap disyariatkan, tapi yang beriman itu harus didahulukan. Sebagaimana kata Nabi SAW, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Saudara apa ini? Saudara iman. Saudara iman. Kepada kafir tetap kita berbuat baik. Ya. Kepada kafir tetap berbuat baik. Kata Allah, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak larang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi, yang tidak mengusir kalian. Kafir apa ini? Kafir zimmi namanya. Kafir musta'man namanya. Kafir mu'ahad namanya. Ada 3 jenis kafir. Ya, jadi yang dilarang kita berbuat baik kepada kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Ya. Ya, kalau masalah peperangan semua kafir jelas membenci kaum muslimin, tapi yang terang-terangan memerangi dengan yang tidak kan lain. Ya, jadi kafir dzimmin. Makanya para jamaah sekalian, kita dianjurkan tawadhu' kepada saudara-saudara kita yang beriman. Ya, banyak ngalah. Kan gitu dalam hadis, dalam sebuah kaidah, al-isaru fil qurabi madmum wa fi ghairiha mamduh. Mendahulukan orang lain dalam hal ketaatan itu tercela, tapi mendahulukan orang lain dalam hal-hal dunia, itu terpuji. Jadi kalau urusan masalah dunia, ta'awun, tolong menolong, kita dahulukan orang lain, saling membantu, kita demikian. Tapi urusan ibadah enggak boleh cuma. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah ketaatan enggak boleh. Kita harus duluan, harus bersaing, harus berlomba. Fastabiqul khairat. Kalau sop depan kosong, tidak boleh seorang muslim, monggo Pak, sampean ngarep dulu, sampean ustaz aku tak nang belakang aja. Itu tidak boleh. Monggo siapa yang adzan? Sampean nih. Lah sampean itu tercela. Harusnya rebutan. Monggo adzan, aku.
aku. Nah, tapi nggak sampai ngono-ngono banget. Tapi harus rebutan. Sop depan juga rebutan. Ini tidak biasanya orang malah justru rebutan sop belakang. Ya, apalagi Jumatan. Rebutan mana yang paling pojok. Itu yang digemari. Sambil baca doa Bismika Allahumma ahya wa amutu. Di rumah tidak bisa tidur. Tapi giliran Jumatan tidurnya nyenyak. Apalagi khotibnya bikin ngantuk. Makanya dianjurkan Jumatan itu khotib keras, mata merah, seperti membentak, ya, seperti mundirul jaish, seperti panglima perang. Panglima perang kan gitu, masa kepada prajurit, masa Allah panglima perang. Ya. Khutbah enggak gitu, khutbah itu keras, ya, merah, marah. Ya. Taib, terus kenapa tawadhu Nabi di sini? Haitsu raqibal himara wa ardafa alaihi, di mana beliau mengendarai keledai, karena keledai itu hewan tunggangan yang murah. Sementara beliau manusia yang paling mulia. Dan juga beliau dinunuti sama sahabat. Siapa namanya? Mu'ad bin Jabal. Dan ini berarti boleh, ya. Khilafah ma'alaihi ahlul kibri, berbeda ini dengan orang-orang yang sombong, tidak mau naik keledai karena rendah, murah. Baik. Yang kedua, zawajul irdafi 'ala dabah, boleh boncengan di atas kendaraan idza kanat tatiqu dzalik, kalau memang kuat. Boleh kalau kuat, kalau tidak kuat tak boleh jemaah. Termasuk tidak boleh hewan yang bukan untuk ditunggangi lalu ditunggangi. Contohnya apa? Kambing. Kambing itu bukan untuk ditunggangi jemaah. Tidak boleh. Termasuk sapi, ya. Sapi itu untuk bajak sawah. Ditunggangi sapi tidak boleh. Makanya ada cerita sapi bisa ngomong di zaman jadi Nabi cerita di situ siapa namanya, Abu Bakar nggak ada cuman Umar saat itu. Nabi cerita sapi itu ngadu istilahnya kepada Allah karena ditunggangi, padahal kata sapi, saya ini tugasnya membajak sawah bukan ditunggangi. Sapi bisa ngomong. Lalu kata Umar, sapi bisa ngomong ya Rasulullah? Kata Nabi, iya bisa ngomong. Dan Abu Bakar pasti percaya katanya. Padahal Abu Bakar enggak ada di situ. Inilah Abu Bakar digelari As-Siddiq karena selalu percaya apapun yang disampaikan Nabi. Ya. Maka digelari beliau As-Siddiq yang sangat-sangat, gitu ya, sangat-sangat dipercaya, gampang mempercaya, percaya kepada Nabi maksudnya. Baik. Kemudian at-ta'limu bi tariqatis su'ali wal jawab, belajar dengan metode soal jawab. Ya, ini sudah kita sampaikan tadi. Terus, anna man su'ila amma la ya'lamu fayanbaghi lahu an yaqul Allahu a'lam. Bahwa siapa yang ditanya tentang agama, bukan tentang dunia, ya, yang dia tidak ketahui, maka sebaiknya dia untuk mengucapkan Allahu a'lam. Yang tahu ya dijawab, yang tidak tahu wallahu a'lam. Ya. Dan hanya diucapkan wallahu a'lam saja. Tapi kalau Rasul masih hidup boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Sebagaimana dikatakan satu oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, yang kedua oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala. Jadi ucapan Allah wa rasuluhu a'lam itu ketika Nabi masih hidup saja. Kalau sudah meninggal cukup kita katakan wallahu a'lam, dan ini hanya urusan din. Kalau urusan dunia tidak perlu. Antum tidak bisa buat nasi goreng. Bagaimana cara nasi goreng? Wallahu a'lam. Tidak perlu wallahu a'lam. Pokoknya tidak bisa ngonai. Jangan Allahu a'lam. Al-khamis atau yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal ibad. Mengetahui tentang hak Allah, kewajiban hamba yakni kepada Allah. Wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Itu menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian yang keenam, anna man lam yatajannabis syirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surah. Ini penting, ini kaidah jemaah. Siapa orang yang tidak menjauhi kesyirikan walaupun dia beribadah, maka tidaklah dikatakan beribadah. Karena hakikat ibadah itu ketika menjauhi kesyirikan. Makanya Allah disembah, diibadahi, selain Allah diibadahi, ini bukan ibadah kepada Allah namanya. Ini orang musyrik namanya, orang yang menduakan, menyekutukan Allah. Dan inilah perbuatan Abu Jahal dahulu. Abu Jahal itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Maka manusia itu terbagi tiga, ya, dalam masalah ibadah kepada Allah. Satu, yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Ini ahli tauhid.
Yang kedua, mereka yang tidak beribadah sama sekali kepada Allah. Sama sekali, tapi ibadah kepada selain Allah, kepada dewa, kepada patung berhala, atau kepada jin dan semisal, maka ini orang kafir. Dan yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah namun juga kepada selain Allah. Inilah orang musyrik. Jadi musyrik, kafir, muwahhid, tiga saja manusia itu. Nah, kemudian fadlut tauhid wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dalam hadis ini yaitu orang pokoknya tidak berbuat syirik, membawa tauhid ketika meninggal, maka orang itu akan dijamin selamat. Dan keutamaan orang yang berpegang dengan tauhid. Yang kedelapan, ats-tsamin tafsirut tauhid wa annahu ibadatullah wahdahu wa tarku syirki. Tafsir tauhid yaitu ibadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Maka jemaah, dalam Quran Allah tidak sekedar nyuruh ibadah, tapi Allah nyuruh ibadah dan melarang syirik. Berarti ada orang yang ibadah namun juga syirik. Maka kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah tidak katakan wa'budullaha terus selesai. Wa'budullaha selesai, enggak. Tapi masih ada, ini koma masih. Wa'budullaha ini koma masih. Ada lanjutan, wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Syai'an itu bentuk nakirah, sesuatu apapun maknanya, baik dengan malaikat disekutukannya Allah, atau dengan para nabi, para rasul, atau dengan para wali, atau dengan apapun. Jadi kalau urusan berbuat syirik, tidak beda antara wali, nabi, malaikat, tidak ada beda, semuanya syirik. Jadi jangan sampai dipahami syirik itu kalau nyembahnya tuh bukan kepada selain Allah, berupa misalnya jin misalnya, bukan. Hatta yang disembah selain Allah berupa malaikat pun, makhluk yang paling dekat, ya hatta malaikat Jibril disembah sekalipun, atau Rasulullah, maka ini sama namanya kesyirikan. Yang kesembilan, at-tasi' istihbabu bisyaratil muslim bima yassarahu. Anjuran menyampaikan kabar gembira kepada orang Islam terhadap berita yang menyenangkan, menggembirakan. Ya. Al-ashir jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu, ya, namun karena atau dalam rangka adanya kemaslahatan. Berarti hukum asalnya nggak boleh menyembunyikan ilmu agama, ya. Taib. Yang ke-11 para jemaah, ta'addub al-muta'allimi ma'a mu'allimihi. Adabnya orang yang belajar bersama yang mengajari gurunya. Di sini dipraktikkan oleh siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu jemaah, kalau dalam riwayat yang lain ketika mau ditanya oleh Nabi, itu Mu'adz dipanggil dulu, ya Mu'adz. Lalu Mu'adz menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'adaik. Labbaik wa sa'adaik ini panggilan sangat-sangat sopan. Demikian seharusnya murid kepada guru, ya, agar berkah. Ya, bukan berarti guru harus dimuliakan, dihormati, ingin kehormatan, enggak. Supaya murid juga berkah. Makanya dalam Islam itu adab belajar, adab menuntut ilmu, adab kepada guru, adab di tempat menuntut ilmu, demikian pula diajarkan adab guru kepada murid. Ada adab-adabnya. Jadi lengkap. Nah, dalam poin ini yang kita bisa ambil pelajaran adalah adabnya al-muta'allim. Adabnya seorang yang belajar kepada gurunya. Mu'adz menjawabnya, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Enggak, na'am. Kalau na'am itu enggak sopan, artinya biasa. Ya Mu'adz, na'am. Itu bukan enggak sopan, itu biasa. Tapi kalau sopan, labbaik wa sa'daik. Ya. Taib. Demikian pula di antara adab yang kita bisa lihat dari hadis ini apa berjamaah? Mu'adz bin Jabal ketika ingin menyampaikan kepada orang, itu minta izin sama Rasul. Ini di antara bentuk adab seorang murid. Murid kalau mau ceramah, murid kalau mau menyampaikan ilmu, murid kalau mau berdakwah, itu di antara adab adalah minta izin guru. Sudah layak belum saya dakwah ini? Sudah layak belum saya menyampaikan ini? Gitu jemaah. Ya. Jadi minta izin kepada guru, layak atau tidak. Sebagian murid bahkan disuruh gurunya, kamu dakwah di situ, kamu pergi ke situ, mana berarti sudah layak dia. Ya.
Ada kan murid, ya pokoknya sekehendak dia saja, layak tidak layak pokoknya ceramah dakwah. Ini tidak boleh, harus adab sebagaimana adabnya Mu'ad. Adab Mu'ad minta izin, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, ya Rasul boleh enggak? Jadi saya izin ya Rasul kalau saya sampaikan hadis ini, saya berikan kabar gembira ini kepada manusia. Kata Nabi, la tubashirhum, jangan engkau kabarkan kepada mereka. Fayattakilu, mereka akan bersandar nanti. Itu di antara adab jemaah. Kemudian adab yang lain, adab murid yang lain kepada gurunya, sebagaimana dilakukan Mu'adz apa jemaah? Ketika ditanya tidak tahu, menjawab wallahu a'lam. Ya, ini di antara adab. Taib. Adzan belum? Taib, fadal adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin wal muslimat azakumullah, saya tambahkan beberapa faedah dari kitab lain berkaitan hadis Mu'adz bin Jabal. Di antaranya, dan ini merupakan faedah-faedah yang penting ya untuk diketahui. Dari perkataan Nabi dalam hadis ini kepada Mu'adz mengatakan ya Mu'adz. Ya Mu'adz. Berarti bahwa seseorang itu pada asalnya dipanggil sesuai namanya jemaah. Ya Mu'adz, ya Ali, ya Zaid, ya Khalid. Sebagaimana Nabi memanggil ya Mu'adz, ya itu. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dalam masalah ini. Kalau Nabi Muhammad enggak boleh dipanggil namanya. Ya Muhammad enggak boleh. Tapi harus gelarnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Karena dilarang oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Rasul di antara kalian sebagaimana kalian memanggil di antara sesama kalian. Ini jangan kalian memanggil Rasulullah Muhammad SAW dengan panggilan seperti kalian manggil teman-teman kalian, panggil nama, enggak boleh. Bahkan Allah sendiri di Quran tidak pernah memanggil nama Rasul dengan namanya, tapi Allah panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul. Kan begitu Allah memanggil. Kalau Nabi yang lain Allah panggil apa? Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Adam, uskun anta wa zukal jannah. Kalau Nabi-Nabi lain Allah panggil namanya ya Isa bin Maryam. Tapi Rasul Muhammad kata Allah ya ayuhan Nabi qul li azwajika, ya ayuhar Rasul balligh ma unzila ilaika. Dipanggil gelarnya. Ini bentuk pengagungan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun melarang umatnya untuk manggil Nabi dengan namanya. Adapun umat-umat Nabi terdahulu sama nabinya panggil nama jemaah. Bani Israel kepada Nabi Musa panggilnya apa? Ya Musa, ij'al lana, wahai Musa, buatkanlah untuk kami ilahan kamalahum alihah. Manggilnya ya Isa. Hawariyun itu sahabat terbaiknya Nabi Isa. Ya, kalau Nabi Muhammad punya sahabat-sahabat, ada bisa punya sahabat-sahabat terbaik. Umat terbaiknya Hawariyun. Manggilnya tetap ya Isa bin Maryam. Wahai Isa. Nah, ini diantara pelajaran. Jadi kalau kita manggil teman kita, saudara kita, panggil nama. Itu hukum asalnya para jemaah ya. Nah, tapi kalau seseorang manggil bukan namanya tapi kunyahnya itu lebih baik. Ya. Terutama orang Arab jemaah. Orang Arab itu lebih adab, lebih sopan dipanggil kunyah. Orang akan luluh hatinya ketika dipanggil kunyah. Ya Abu Fulan. Abu Fulan. Ya. Itu orang Arab. Sampai sekarang. Dan itu dari sejak zaman Rasul. Makanya berkunyah itu sunnah. Bahkan berkunyah itu walaupun masih kecil, anak kita kecil, kasih kunyah tidak masalah. Adiknya Anas bin Malik, bocah cilik, diberi kunyahnya Abu Umair. Ya Aba Umair ma fa'ala Nugair, kata Nabi. Burungnya si Nugair ini mati.
Lalu Nabi hibur dia. Ini tawadhunya Nabi ya. Imam Syafi'i sampai bela-belain tidak tahajud gara-gara mengeluarkan faedah dari hadis ini. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Hadis itu jemaah. Imam Syafi'i malam itu sampai tidak tahajud dan beliau mendapatkan 1000 faedah. 1000. Kita di sini dapat berapa faedah dari hadis Mu'adz yang hadisnya panjang ya. Tapi faedah mek piro? 11, rolas. Imam Syafi'i dari hadis yang sangat pendek, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Wes ngono to hadis e. Dapat faedah 1000 sampai beliau tidak tahajud. Makanya meninggalkan tahajud karena sebab mengkaji ilmu syar'i itu lebih afdal. Ya, karena ilmu syariat. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Thalabul ilmi afdal minat tatawwu' min salati tatawwu'." Imam Syafi'i mengatakan, menuntut ilmu itu lebih afdal daripada salat sunnah. Menuntut ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Ya. Nah, jadi kalau seseorang punya laqab itu gelarnya, atau memiliki kunyah, maka dipanggil kunyah baik. Sebagaimana Nabi memanggil para sahabatnya juga dengan kunyahnya. Ya. Taib. Kemudian pelajaran yang lain para jemaah sekalian, yajuzu an yuqrina sallallahu alaihi wasallam ma'allahi azza wa jalla fi ma'rifati al-ulum syar'iyyah. Tadi dibolehkan menggandengkan Allah dengan Nabi. Ini bukan kesyirikan. Karena memang kita tidak boleh jemaah ya menggandengkan Allah dengan makhluk dalam lafaz ucapan, dan ini hukumnya syirik kecil. Contoh, seandainya bukan karena Allah dan kamu, saya sudah mati misalnya. Atau ini semua kemudahan alhamdulillah karena Allah dan kamu. Ini syirik, tidak boleh. Tapi ketika menyebutkan masalah ilmu agama, ketika digandengkan Allah dan Rasul boleh. Sebab dalilnya Mu'adz bin Jabal tadi ketika mengatakan Allah wa atau summa di situ. Kalau mengatakan summa jemaah kayak tadi itu boleh ya. Misalnya, alhamdulillah semua ini berkat jasa, kemudahan, semua ini dari Allah, kemudian dari kamu. Itu boleh. Ini jasanya, kemudahan dari Allah, kemudian dari kamu. Itu boleh. Walaupun kurang afdal, tapi boleh. Yang afdal ya ini semua hanya dari Allah semata. Itu yang mantap. Yang tidak boleh mengatakan dan. Nah, dalam masalah ilmu, yakni menyandarkan ilmu, dibolehkan. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini dibolehkan. Dan ini ketika Nabi masih hidup saja tentu. Adapun setelah meninggal tidak boleh lagi mengatakan hal itu, ya. Taib. Dan juga di zaman Rasul ketika Umar pernah bertanya kepada para sahabat, dan para sahabat menyebutnya wallahu alam saja. Coba kita lihat. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yani Umar bertanya kepada para sahabat suatu hari, yani fima tarawna hadhil ayat nazalat. Ini Umar bertanya, ayat ini turun, siapa di antara kalian yang tahu tentang apa ini? Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha, sampai akhirnya. Yani ayat ini turun tentang apa? Masalah apa? Qalu, para sahabat bertanya apa? Allahu a'lam. Tuh. Jadi, dan ini Umar bertanya ini, Nabi telah wafat. Nabi telah wafat. Jadi para sahabat ketika Nabi telah tiada mengatakannya apa? Wallahu a'lam saja. Tanpa Allah wa Rasul a'lam. Walam yaqulu, yani mereka tidak mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ini dalam ilmu syariat. Amal ulum al-kauniyah, adapun dalam ilmu masalah kauni dunia, la yajuz, tidak boleh illa ma atla'ahu Allahu alaihi. Tidak boleh kecuali hanya di la yajuz illa ma atla'ahu Allah alaihi, imma ma'rifatun nuzulil matar aw ma fi al-jinna fa hadha la ya'lamuhu illa Allah.
Yani kalau untuk ilmu-ilmu dunia tidak perlu kita mengatakan Allahu alam, kecuali dalam masalah turun hujan, dalam masalah janin, baru kita katakan Allahu alam. Ya. Itu masalah dunia kan? Janin ini laki apa perempuan nih? Belum di USG. Kita katakan Allahu alam. Ya karena masalah ini, masalah dunia, tapi kan ini masalah-masalah gaib. Bagi kita gaib. Tapi kalau masalah membuat alhamdulillah. Tapi kalau dalam urusan membuat nasi goreng kayak tadi, ya tidak perlu. Walaupun itu gaib, gaib juga, gaib enggak, ya. Enggak bisa caranya, cukup kita katakan enggak tahu gitu saja. Taib. Taib. Kemudian anna tabsyiral muslim minal mandub. Ini faedah dari hadis ini, memberi kabar gembira kepada muslim itu dianjurkan. Ya. Karena Nabi mengatakan, perhatikan jemaah. Jadi membuat orang Islam senang, saudara kita senang, itu ibadah. Maka kalau ada kabar gembira, kabar yang mengenakan sampaikan, itu orang mendengarnya itu senang. Ini ibadah kita nih jemaah. Termasuk kalau orang misal, contoh enteng jemaah, orang sakit perut, aduh perutku kok sakit ya, itu kita sampaikan hal yang membuat dia tuh enak, senang. Oh insya Allah enggak apa-apa itu, anak juga kemarin gitu teman, ya hanya minum ini enggak masalah itu. Orang kan senang dengarnya, daripada wih hati-hati doa tonggoku mati ngono. Oh jemaah, ibadah loh, senengin orang itu, senengin. Kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai Allah ada apa? Sururun tudhiru 'alal muslim, yaitu kegembiraan yang disampaikan kepada orang Islam, kegembiraan. Maka termasuk di antara bentuk sunnah, kalau antum mendapat kelahiran anak, sampaikan. Ini kabar gembira, sampaikan. Orang senang dengarnya antum punya anak, ya. Sampaikan. Ada gambar kabar apa misalnya, sampaikan. Mungkin sekarang pemerintah alhamdulillah sekarang membuat peraturan yang menggembirakan kaum muslimin, sampaikan. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah masjid apa misalnya masjid Imam Ahmad bin Hanbal, alhamdulillah enggak jadi demonya. Alhamdulillah orang-orang yang demo sadar bahwa ini adalah haram, dosa besar. Alhamdulillah mereka sadar. Sampaikan kabar gembira ini. Gembira enggak itu kalau masjid Imam Ahmad dibangun gembira? Ahli sunnah, ahli bid'ahnya tetap benci saja. Ya. Pokoknya apa yang menggembirakan sampaikan pada jemaah. Taib. Ya, anak kira cukup insyaallah ini di antara poin, dan insyaallah masuk nanti bab apa namanya? Bab yang taib. Satu lagi pelajaran tadi, para sahabat itu demikian semangat dalam menyebarkan ilmu ya. Tadi siapa? Mu'adz bin Jabal langsung begitu dapat hadis, ya Rasul, boleh enggak ini saya sampaikan? Semangat menyampaikan, semangat menyebarkan ilmu ini. Maka mereka adalah kaum yang dipercaya Allah untuk menyebarkan agama nabinya. Jadi Islam sampai ke kita sekarang berkat jasa para sahabat cuma. Bagaimana orang Syiah mengatakan sahabat kafir semua? Berarti agama Islam ini agama yang rusak sudah jemaah, enggak ada yang nyampaikan sudah. Itu kan konsekuensinya orang Syiah mengatakan sahabat-sahabat semuanya kafir kecuali 4 orang, ya kan itu. Ini berarti Nabi Muhammad nabi yang gagal, Islam ini agama yang rusak karena enggak ada yang menyampaikan. Ya, masa dia sampaikan oleh 4 orang? Itu. Ini menunjukkan rusaknya agama Syiah, ya. Taib. Jadi ini semangatnya para sahabat. Dan insyaallah masuk nanti bab yang baru, dan itu bab pertama cuma. Jelas ya? Sebagian ulama mengatakan itu bab 2 ya. Bab pertamanya Kitabut Tauhid. Tapi yang benar sebagaimana kita rojikan bab pertama besok ini, yaitu bab Fadlit Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab tentang fadilah keutamaan tauhid dan bentuk keutamanya menggugurkan dosa. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.